Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik ikhwati fillah rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Ya, semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan yang sempurna serta Allah berkahi kemudahan di hari ini insyaallah. Mari kita mulai kajian kita dengan mengucapkan hamdalah, pujian milik Allah Subhanahu wa taala, pujian makhluk kepada Allah, pujian Allah kepada Allah, dan pujian Allah kepada makhluk, dan pujian kita kepada kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun di dunia ini yang bersifat puji, saling memuji, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sosok jiwa yang sangat kita rindukan di dunia ini dan di akhirat kelak di pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baik, kajian pagi ini kita akan lebih memperdalam atau mengenal lebih jauh tentang alam mereka, yaitu alam jin. Kenapa kajian tentang alam jin kita harus faham? Pertama, agar kita tidak terjebak talbis, tidak terjebak tipu daya iblis, tidak terjebak pada tipu daya syaitan ketika kita meruqyah. Karena banyak akhirnya para peruqyah yang berubah menjadi dukun karena mereka lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh mereka jin-jin yang mereka keluarkan ketika proses ruqyah. Walaupun keluarnya tersebut biiznillah, izin daripada Allah. Tapi di sana mereka, syaitan dari kalangan bangsa jin memang berusaha untuk menggelincirkan akidah, keyakinan orang-orang yang memang bergerak di dakwah tauhid ini atau dakwah ruqyah ini. Maka kita patut untuk mempelajari lebih dalam tentang seluk-beluk alam jin. Dan salah satu kitab yang menjadi rujukan para peruqyah di tanah air ini untuk lebih mengenal jauh tentang alam jin dan membahas tentang seluk-beluk alam mereka di dalamnya, yaitu kitab karya Syekh Wahid Abu Salam Bali, kitab fenomenal, kitab Fiqhatul Insi Minal Jinni Wasyayatin. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, apakah jin makan dan minum dan di mana mereka tinggal? Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang mereka, bangsa jin juga sama seperti kita, yaitu makan dan minum. Yang diantaranya ketika Rasulullah SAW diculik. Artian diculik ini diundang oleh bangsa jin dari kalangan Nasibain. Jadi golongan jin yang paling baik, yaitu golongan jin kabilah Nasibain pada waktu itu. Rasulullah menghilang di kerumunan sahabat dan sahabat cemas, apakah baginda Nabi diculik atau hilang atau bagaimana, hingga malam itu adalah malam yang paling buruk bagi mereka, para sahabat. Dan kenyataannya bukan diculik, tapi memang Rasulullah SAW diundang untuk menjelaskan Al-Quran, untuk membacakan Al-Quran kepada sekelompok jin di masa itu. Dan di sana ada dialog antara Rasulullah SAW dengan mereka. Dan setelah Al-Quran dibacakan, kemudian baginda Nabi SAW menjelaskan bahwa makanan kalian adalah tulang belulang yang disembelih atas nama Allah.
Dan ketika tulang belulang ini ada di tangan kalian, maka kalian dapati tulang belulang tersebut menjadi penuh dengan berisi daging, sama seperti sebelah. Dan kotoran-kotoran unta adalah makanan bagi hewan-hewan ternak kalian. Jadi di alam jin pun ada hewan-hewan ternak. Jadi di sana pun ada peradaban, dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa dan keterangan para orang-orang yang pernah diculik oleh bangsa jin bercerita bahwa mereka di alam jin ada peradaban, ada kerajaan-kerajaan, ada menteri-menteri, ada ulama, bahkan ada pesantren di sana pun, ada pendidikan-pendidikan, mereka pun belajar. Karena taklif syara ini memang mengenai kita manusia dan juga mereka jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mereka beribadah dapat mendapatkan ta'li syara sama seperti kita, dibebankan syariat kepada mereka. Jadi ketika mereka misalkan memasuki tubuh manusia dan tinggal di dalamnya, kemudian mereka menghalang-halangi manusia untuk beribadah, maka inilah dari golongan jin-jin yang fasik, jin-jin yang kafir, yang fajir, bahkan jin yang munafik. Sekalipun mereka mengaku mereka Islam dan mereka mampu membaca kitabullah Al-Quran, tapi itu hanya tipu daya yang pada dasarnya mereka adalah syaitan yang menjelma, syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan tugas utama mereka adalah menggelincirkan akidah dan merekrut sebanyak-banyaknya teman mereka kelak di akhirat, yaitu di neraka kekal di dalamnya. Juga dalam kitab Sahih Imam Muslim, hadis riwayat Huzaifah bin Yaman, bahwa dia berkata, setiap kali kami menghadapi makanan bersama Rasulullah SAW, kami tidak berani mendahului beliau untuk mengambil makanan, sampai beliau SAW memulai untuk mengambil dengan tangannya. Kemudian pada suatu kali, kata Huzaifah bin Yaman, kami menghadiri jamuan makanan bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang budak perempuan kecil yang kelihatan sangat berselera ketika melihat hidangan tersebut. Maka dia pun bergegas mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan. Tetapi Rasulullah SAW segera memegang tangannya. Jadi dicegah ketika perempuan kecil ini hendak mengambil makanan, Rasulullah mencegah tangannya ini. Kemudian datang lagi seorang Arab Badui dan kelihatan juga sangat berselera terhadap makanan hidangan tersebut. Kemudian beliau juga menahan dan memegang tangan lalu bersabda, sesungguhnya setan ikut memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Dia kemudian beliau melanjutkan bahwa setan ini datang bersama hamba sahaya ini untuk memakan makanan ini, maka aku pun memegang tangannya. Jadi ada Allah memberikan mukjizat kepada baginda Nabi SAW untuk melihat perkara-perkara gaib tanpa bantuan jin gitu. Maka Rasulullah memegang tangan hamba sahaya ini ketika hamba sahaya ini untuk hendak mengambil makanan. Maka ini jadi sunnah bagi kita semua ketika kita kita hendak makan bersama, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah agak dikeraskan suaranya, agar menjadi peringatan kepada yang lain untuk turut serta mengucapkan Bismillah ketika kita makan. Jangan sampai kita makan satu hidangan bersama dengan setan di dalamnya. Karena sahabat kita atau saudara kita atau keluarga kita yang makan di piring tersebut atau di nampan tersebut tanpa mengucapkan Bismillah, jadi setan ikut makan. Maka sunnahnya ucapkan Bismillah dengan bersuara agar yang lain pun teringatkan mengucapkan Bismillah pula. Dan gunakan tangan kanan, makan sambil duduk, dan gunakan 3 jari. Dan agak diperlama kunyahannya. Jadi adab-adab sunnah makan ini kita jaga agar ada keberkahan di dalamnya. Dan biasanya makanan yang di sana di satu nampan, misalkan kita makan dengan Bismillah, sedangkan yang ada salah satu yang makan tidak mengucapkan Bismillah,
dan setan ikut makan di dalamnya, ini akan kurang berkahnya, dan akan biasanya kalau kami dulu di zaman-zaman di pondok ini cepat menuju laparnya. Jadi berbeda keberkahan ketika kita makan misalkan sarapan pagi sekitar jam 8 setelah kami selesai kajian, makan bismillah terlebih dahulu, makan bersama, walaupun satu nampan kecil berempat itu cukup sampai asar, kuat si perut ini, karena memang adab dipakai. Dan memang kalau kita lihat makanan yang dimakan oleh baginda Nabi ini bukan makanan berat. Bahkan kemarin kita lihat bahwa pejuang di Palestina, mereka cukup satu hari itu satu biji kurma dibagi dua, satu untuk sahur dan satu untuk berbuka puasa. Masya Allah. Itu bahwa makanan ini hanya sebagai pesambung. Yang memberi kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makanan. Yang memberi tenaga Allah, bukan makanan. Maka bacakan bismillah sebelum kita makan. Maka syaitan akan putus asa dan tidak akan ikut makan bersama kita. Dan ini rasa kenyangnya itu, tenaga itu cukup untuk sampai asar, sampai sore. Bisa makan lagi. Jadi sehari 2 kali pun cukup. Nah, mungkin barangkali selama ini antum yang makannya berlebihan sampai 4 kali 5 kali satu hari, bahkan ada sebagai gangguan orang yang memang gangguan, dia makan sendiri itu satu bakul, ada seperti itu. Na'udzubillah. Maka periksa kembali keadaan hatinya, jangan-jangan ada sesuatu di dalamnya yang ikut makan. Karena memang takaran untuk seorang manusia biasa ya seperti itulah, cukup makan 2 kali sehari, maksimal 3 kali mungkin. Nah, itu pun bukan makan berat yang sangat berat. Nah, maka jaga perut kita, insya Allah hati kita akan terjaga. Nah, bahkan di hadis yang lain itu di Sahih Muslim, ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat penginapan dan makan malam untuk kalian. Jika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan akan berkata kepada teman-temannya tadi, kalian bisa ikut menginap di dalamnya dan makan di dalam malam ini. Dan ketika makan tidak menyebut nama Allah, setan berkata, kalian bisa ikut makan bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka pun ikut makan bersama kita dan tinggal bersama kita. Bahkan ada menyebutkan mereka tinggal di atap-atap rumah. Kalau di rumah biasanya mereka tinggal di ruang-ruang yang kosong yang tidak digunakan. Ini terkecuali memang ada benda-benda yang sifatnya menarik mereka atau menjadi favorit untuk mereka. Bukan berarti mereka tinggal di benda-benda tersebut. Benda apa saja, misalkan patung. Kedua, bisa lukisan-lukisan yang bernyawa atau foto utuh. Juga benda-benda pusaka, juga bisa raja-raja atau tulisan yang tidak dimengerti maknanya, yang ditempel di dinding-dinding, di tembok-tembok rumah yang digunakan sebagai tolak bala seperti aufak, wifik, terus juga tilasmat dan lain sebagainya ditempelkan. Ini menjadi pengundang mereka. Bukan mereka tinggal di sana, tapi mereka betah ada itu di sana. Mereka sedikitnya punya hujah. Dan kalau misalkan kita niatkan dan kita itikadkan bahwa benda tersebut di rumah kita ini memang membawa efek dan pengaruhnya, maka mereka lebih senang, dan mereka mengetahui itu dari kabar-kabar yang disampaikan oleh qarin dalam tubuh kita, bahwa orang ini meyakini bahwa benda tersebut memiliki kekuatan. Mereka akan senang, bahkan akan memberikan seolah-olah ijabah, seolah-olah keinginan yang diinginkan oleh pemilik benda tersebut. Dan akhirnya hari demi hari ada
keyakinan yang lain dalam hatinya itu ada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah SWT, yaitu di benda-benda tersebut, dan mereka sangat senang sekali sehingga terjerumuslah kepada kesyirikan. Dan di akhir hayat, naudzubillah, orang-orang yang memiliki benda-benda ini tidak akan selamat, kata Nabi, tidak akan selamat. Yang orang-orang memiliki yang memakai tamimah dan membawa tamimah, naudzubillah, atas jenis jimat ketika meninggal, naudzubillah. Maka kalaulah ada di rumah kita, sebaiknya turunkan itu dan musnahkan. Kalau foto, album dialbumkan. Kalau benda-benda yang sifatnya ini senjata, yakini dulu baru musnahkan. Apa cuma kalau misalkan kita musnahkan tapi keyakinan kita masih ada di benda tersebut. Nah, tidak ada jin yang tinggal dalam keris, tidak ada jin yang tinggal dalam batu akik, tidak ada jin yang tinggal dalam batu. Orang menyebutnya ini penunggunya, tidak ada. Mereka tinggal di tempat-tempat yang bernajis. Kalau misalkan mereka jinnya jin kafir, di WC, di jamban, mereka tinggal di sana. Dan untuk jin-jin muslim biasanya di masjid-masjid, di musala-musala, di ruang-ruang kosong, di atap rumah, ini jin muslim. Dan mereka makan dari sisa-sisa yang kita makan, dari tulang belulang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Mereka makan dengan makanan itu. Dan itu makanan yang paling halal bagi mereka. Lalu bagaimana kalau misalkan sesajen? Apakah mereka juga ingin makan makanan seperti makanan kita, seperti kopi, teh, makan serutu, juga bunga dan lain sebagainya? Apakah mereka juga makan hal yang demikian? Nah, ini sebetulnya mereka pun khusus untuk jin-jin muslim, mereka memakan makanan yang dihalalkan atas mereka. Dan bagaimana sama seperti orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir makan makanan apapun tanpa batas, ya, tidak ada masalah mungkin bagi mereka. Nanti berhisab dengan Allah SWT di yaumil akhir, seperti makan kelelawar, makan ular, tidak masalah. Maka kita pun sebagai manusia ada aturan memakan makanan yang halal dan thayyib. Halal secara syar'i dan thayyib itu baik. Tanah yang kita punya itu halal. Kalau kita makan, ya, tentu tidak thayyib itu namanya. Sendal ini punya kita, ini sendal halal, ini sendal, tapi tidak thayyib untuk dimakan, gitu. Jadi halalan thayyiban maksudnya yang halal menurut syar'i ini milik kita, bukan hasil dari mencuri, menipu, atau misalkan hasil dari gosok. Ini halal dan thayyib. Thayyib ini baik, dari makanan-makanan yang memang disyariatkan, seperti misalkan daging yang disembelih hewannya atas nama Allah. Kedua, tidak memakan bagian-bagian dari tubuh hewan ini yang bernajis. Misalkan ini makan makan sesuatu yang najis di dalamnya, misalkan darahnya, alhamdulillah. Nah, tidak thayyib, juga tidak halal. Nah, maka alam jin pun memiliki aturan taklib. Mereka makan makanan daging-daging yang dibacakan atas nama Allah ketika menyembelihnya. Mereka makan tulang belulang yang ketika mereka pegang tulang belulang tersebut dipenuhi daging. Kembali di alam mereka, Allahu a'lam. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Dan untuk makan makanan di luar itu, seperti misalkan kembang atau bunga, atau misalkan beras dan lain sebagainya yang ada di sesajen, biasanya itu makan makanan mereka jin-jin kafir, jin-jin yang memang tugasnya mereka adalah menggelincirkan akidah kaum muslimin kebanyakan, atau manusia kebanyakan. Dan sebetulnya bukan mereka suka serutu, bukan mereka suka duwegan, bukan mereka suka makanan-makanan yang dalam sesajen, tapi tujuan mereka adalah menjadikan manusia adalah manusia hamba-hamba mereka. Ketaatan kita kepada mereka itu yang mereka incar sebetulnya. Ketika kita taat pada mereka, sedikit demi sedikit akidah kita digelincirkan, dan akhirnya di akhir hayat keyakinan kita bahwa kepercayaan kepada nenek moyang, kepercayaan kepada benda pusaka, kepercayaan kepada alam jin mampu menolong mereka. Nah, itu yang jadi tujuan. Nah, itu dalam kesyirikan. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, kana rijal minal insi ya'udzuuna bi rijal minal jinni fazaduhumul haqqa.
ada segolongan laki-laki dari kalangan manusia yang meminta pertolongan kepada laki-laki dari golongan jin. Fazadahum raqa, mereka jin ini tidak menambah ketaatan, malah menambah kesesatan kepada mereka. Naudzubillah, naudzubillah. Lindungi diri dan keluarga dari tipu daya setan, laknatullah alaih. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu tentang tempat tinggal mereka, bangsa jin, dan apa saja makanan mereka. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.